Kita lihat langsung. Ada Luca Marini ya, atau Joan Mir. Sirkuit balap bertaraf internasional tak hanya ada di Eropa dan di Amerika. Di Asia pun, beberapa sirkuit telah menunjukkan kualitasnya dengan menjadi tuan rumah balapan MotoGP. Bahkan sirkuit-sirkuit tersebut telah menjadi langganan dan dikontrak untuk menjadi host MotoGP. Nah, sirkuit mana saja yang telah diakui dunia dan digilai pencinta otomotif? Berikut ini 6 sirkuit di Asia yang digunakan balapan MotoGP 2024. MotoGP Qatar. Kita mulai dari sirkuit Losail, Qatar. Sirkuit ini berlokasi di Al Lusail North Relief Road, Doha, Qatar, dan pertama kali jadi host MotoGP pada musim 2004. Pembalap pertama yang menggasak podium tertinggi MotoGP Qatar di tahun 2004 adalah Sid Gibernau. Adapun panjang lintasan sirkuit mencapai 5,4 km yang dikelilingi oleh rumput buatan untuk mencegah pasir dari gurun sekitar bertiup ke lintasan. Sementara panjang trek lurus utama lebih dari 1 km. Lebar sirkuit 12 meter dan memiliki 16 tikungan dengan 6 tikungan ke kiri dan 10 tikungan ke kanan. Sirkuit Losail memegang rekor sebagai penyelenggara pertama kali balapan MotoGP pada malam hari. Pada awalnya yakni tahun 2004 hingga 2007, balapan dihelat pada siang hari. Namun mengingat lokasi sirkuit yang berada di gurun, di mana saat musim panas suhu bisa mencapai 45,5 derajat Celcius, maka tahun 2008 balapan sirkuit Losail digeser menjadi malam hari. Karena itu keunggulan yang juga dimiliki sirkuit Losail ini nih guys, pencahayaannya yang sangat terang, mampu menerangi 70 lapangan sepak bola. Alhasil, kamu bisa bayangin sendiri deh betapa sirkuit ini sangat siap menghelat balapan di malam hari. Nah, untuk seri pertama MotoGP 2024 ini telah berlangsung di sirkuit Losail, Qatar pada 10 Maret 2024 lalu. MotoGP Indonesia. Selanjutnya, sirkuit Mandalika, Indonesia. Sirkuit ini berlokasi di pantai Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Dan pertama kali menjadi tuan rumah MotoGP pada tahun 2022 lalu. Pembalap pertama yang meraih podium tertinggi MotoGP Indonesia di tahun tersebut adalah Miguel Oliveira. Adapun panjang lintasan utama sirkuit Mandalika mencapai 4,31 km dengan 17 tikungan, yakni 11 belokan ke kanan dan 6 belokan ke kiri. Lalu lebar sirkuit mencapai 15 meter dan trek lurusnya mencapai 723 meter. Nah, lokasinya yang strategis menjadikan sirkuit Mandalika terpilih sebagai salah satu sirkuit terindah di dunia. Juga berada di tribun sirkuit, kamu bisa melihat pesona Mandalika termasuk keindahan garis pantainya yang indah. Fakta menarik, di sepanjang trek sirkuit Mandalika terdapat motif batik tenun sasak. Tampilannya tampak berwarna merah putih. Area aspal luar atau run-off sirkuit di luar tikungan ke-15 dan ke-16 memiliki corak yang berbentuk subhanaleh, yang dalam bahasa sasak berarti tasbih atau pembersihan. Nah, sirkuit Mandalika menjadi tuan rumah seri 15 MotoGP 2024 yang berlangsung pada 29 September 2024. MotoGP Jepang. Berikutnya ada sirkuit Motegi, Jepang. Sirkuit ini berlokasi di kota Hiyama, Motegi, distrik Haga, Tochigi, Jepang. Sirkuit ini pertama kali dipakai untuk seri MotoGP pada tahun 1999. Itu tandanya MotoGP Jepang sudah berlangsung selama 2 dekade lebih. Mungkin seusia dengan kamu nih guys. Nah, sebelum era MotoGP 1000cc, juara MotoGP Jepang 500cc kala pertama kali sirkuit ini dibuka adalah Kenny Roberts Jr. Keunikan dari sirkuit yang sebelumnya bernama Twin Ring Motegi ini memiliki 2 layout sirkuit, yakni oval dan road course. Yang pertama, berbentuk oval pernah dipakai untuk balapan mobil dari Amerika seperti IndyCar. Namun, balapan mobil tersebut hanya mampu dihelat pada tahun 2003 sampai 2011. Nah, panjang lintasan yang berbentuk oval adalah 2,4 km dan area sirkuit utama memiliki panjang 4,8 km dengan 14 tikungan, yakni 8 tikungan ke kanan dan 6 tikungan kiri. Lalu, trek lintasan lurus terpanjang 262 meter.
Sirkuit berbentuk road course mempunyai dua konfigurasi yang disebut West Road Course dengan panjang 1,4 km dan memiliki 6 tikungan, sedangkan konfigurasi lainnya dinamai East Road Course dengan panjang 3,4 km dengan 11 tikungan. Nah, sirkuit Motegi menjadi tuan rumah seri 16 MotoGP yang berlangsung pada 6 Oktober 2024. MotoGP Australia. Next ada sirkuit Phillip Island, Australia. Sirkuit ini terletak di Pulau Phillip Victoria atau 40 km dari Melbourne, Australia. Sirkuit ini memiliki sejarah yang panjang, yakni sudah dipakai sejak tahun 1920 untuk balap motor. Namun, sirkuit diubah untuk dimodernkan dan dibuka kembali pada tahun 1956 dan ditutup kembali sebanyak 2 kali. Lalu dibuka lagi pada tahun 1966 dan 1989. Nah, sirkuit Phillip Island ini menggelar MotoGP sejak tahun 1997, menjadi satu di antara beberapa sirkuit yang cukup lama menggelar balapan MotoGP. Sebelum era MotoGP 1000cc, juara MotoGP Australia 500cc tahun 1997 adalah Alex Criville. Nah, sirkuit Phillip Island sendiri dikenal sebagai trek yang sulit ditaklukkan. Namun demikian, desain layout sirkuit dengan tikungan-tikungan kecepatan tingginya membuat banyak pembalap menyukai sirkuit ini. Adapun panjang lintasan sirkuit Phillip Island mencapai 4,4 km. Memiliki 12 tikungan yakni 5 belokan kanan dan 7 belokan ke kiri. Lebar lintasan mencapai 13 meter. Trek lurusnya mencapai panjang 900 meter. Hamparan pemandangan laut yang indah menjadikan sirkuit Phillip Island selalu membekas di ingatan para rider ketika melakoni balapan di sirkuit tersebut. Lalu pada tahun ini, sirkuit Phillip Island menjadi tuan rumah untuk seri 17 MotoGP pada 20 Oktober 2024. MotoGP Thailand. Berikutnya ada sirkuit Buriram, Thailand atau yang dikenal juga dengan nama sirkuit International Chang. Sirkuit ini berlokasi di Provinsi Buriram atau sekitar 392 km dari ibu kota Bangkok, Thailand. Sirkuit ini pertama kali jadi host MotoGP pada musim 2018. Pembalap pertama yang menggasak podium tertinggi MotoGP Thailand di tahun tersebut adalah Marc Marquez. Sirkuit Buriram memiliki total panjang 4,6 km dan lebar 12 meter. Memiliki 12 tikungan dengan 5 tikungan ke kiri dan 7 tikungan ke kanan. Trek lurusnya mencapai 1000 meter. Nah, jika melihat layout sirkuit Buriram, lintasan lurus terpanjang di sirkuit ini ada setelah tikungan pertama. Lintasannya tak lurus-lurus amat, sebab ada sedikit patahan menjelang masuk tikungan ketiga. Patahan tersebut dihitung sebagai tikungan 2. Di balik itu, semasa Rossi masih mentas di MotoGP yang menganggap sirkuit Buriram ini sangat membosankan karena tak mempunyai banyak tikungan. Hanya lintasan lurus yang sangat panjang. Kalau pembalap memang senang banyak tikungan ya guys, soalnya manuver kemenangan terletak di tikungan. Nah, sirkuit Buriram pun menjadi tuan rumah untuk seri 18 MotoGP pada 27 Oktober 2024. MotoGP Malaysia. Terakhir ada sirkuit Sepang, Malaysia. Sirkuit ini berlokasi di Sepang, Selangor atau sekitar 45 km dari Kuala Lumpur, Malaysia. Sirkuit ini mulai dibuka untuk menjadi tuan rumah MotoGP pada tahun 1999 dan sampai sekarang masih menjadi tuan rumah MotoGP serta kerap menjadi tempat penguncian gelar dunia. Nah, sebelum era MotoGP 1000cc, juara MotoGP Malaysia 500cc kala pertama kali sirkuit ini dibuka adalah Kenny Roberts Jr. Sirkuit Sepang ini memiliki total panjang 5,5 km dan lebar 16-22 meter di beberapa area. Memiliki 15 tikungan dengan trek lurusnya mencapai 920 meter yang memberikan kesempatan bagi pembalap untuk menyalip dan bermanuver. Nah, sebelum sirkuit Mandalika hadir di Indonesia, seri MotoGP Sepang Malaysia selalu dinantikan sebab menjadi tempat nonton bagi fans balap dari seluruh penjuru ASEAN, terutama pecinta balap motor di tanah air. Nah, sirkuit Sepang pun menjadi tuan rumah untuk seri 19 MotoGP pada 3 November 2024. Nah, gimana nih guys, dari deretan sirkuit yang Mimin tampilkan tadi, sirkuit mana yang menurutmu paling TOP Asia saat ini? Komen di bawah dong, kan Kabit Lovers!